Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Al-ayah surah Al-Azim, wallahu a'lam bishawab. Kajian surah Al-Anbiya ayat 28. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita. Alhamdulillah kita telah sama-sama menaikkan sholat subuh berjamaah yang insyaallah ada 12 kriteria yang termasuk atau kriteria orang yang didoakan oleh malaikat. Dan salah satunya itulah yang sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah yang akan menjadi pokok bahasan pada subuh ini. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, baik yang makhluk atau yang ghair makhluk, menjadi wasilah mengisi hidup kita, yang mana Allah berikan kekuatan dan kemampuan. Semuanya la haula wala quwata illa billah, hanya dengan pertolongan Allah. Pada minggu yang lalu atau subuh yang lalu, pentingnya kita dijauhkan dari sifat penyakit hati, yakni riya, ujub dan sum'ah. Karena itu semua adalah merupakan yang membinasakan manusia. Di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah menjadikan dia atau makhluk itu menjadi utusannya, dan yang wajib kita imani dalam rukun iman adalah malaikat. Wajib kepada Allah, iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Jadi iman kepada malaikat adalah merupakan rukun iman. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, dan salah satu tugas dari malaikat itulah yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfihim, dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yashfa'una, dan para malaikat tidaklah memberikan syafaat, memberikan pertolongan, illa liman irtada, kecuali kepada hamba-hamba yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Mereka itu para malaikat benar-benar sangatlah takut dan hati-hati di dalam menunaikan tugasnya. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, dan tepat waktunya. Dan salah satu tugas yang juga malaikat istiqomah dalam artian disiplinnya luar biasa, tidak pernah ada malaikat yang menyalahi atau tidak menunaikan tugas. Itulah salah satunya tugas malaikat, adalah menolong, membantu manusia di dunia ini, yakni limanir toto, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang diridhai Allah. Saya kutip, ada 12 kriteria orang yang didoakan malaikat. Siapakah itu?
orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Lantaslah hadirin, Rasulullah menganjurkan ketika kita akan melaksanakan rehat, tidur, istirahat, maka dianjurkan kita dalam kondisi abdas, karena Allah menjanjikan ada malaikat-malaikat yang menjaganya selama tidurnya. Lalu apakah terus di situ dalam kondisi tidak sadar mempertahankan kondisi dia suci? Insya Allah, karena yang dihitung adalah saat dia masih sadar dalam keadaan punya abdas. Adapun selepas dia tidak sadar, mau kentut mau apapun, itu adalah sudah dikategorikan dia mengawali tidurnya dalam keadaan punya abdas, dan itulah selama tidurnya yang senantiasa dijaga malaikat dan didoakan. Inilah pentingnya kita tidak sembarangan tidur, tidak hanya tidur dengan begitu saja, tapi memiliki adab atau ketentuan yang mudah-mudahan hal ini kita salah satunya termasuk yang menjalankan itu, dan itu senantiasa didoakan malaikat. Lalu siapa lagi? Yang kedua adalah orang yang duduk menunggu waktu sholat. Subhanallah, inti dalam sholat inilah saat adzan belum dikumandangkan, dia sudah duduk berada di tempat sholatnya, maka selama ada di situ dia berada sampai selesai lagi dan dia masih tetap duduk di situ. Subhanallah, dia akan senantiasa didoakan malaikat, atau doa dia senantiasa diamini malaikat. Kita upayakan syukur-syukur hampir setiap waktu, atau tidak pun ya, tidak pun minimal ada satu waktu yang kita lebih dulu datang masuk masjid, menunaikan tahiyat, datang masuk masjid, menunaikan tahiyat masjid, qabliyahnya, atau mungkin sunnah-sunnah yang lainnya, sampai di situ dikumandangkannya waktu akan dilaksanakannya sholat, dan dia sudah berada di situ. Subhanallah, itulah hamba Allah yang senantiasa didoakan malaikat. Dan yang ketiga adalah orang yang ada di saf paling depan. Subhanallah, kenapa sang imam ini juga melihat ke belakang saat dia akan melangsungkan memulai pengimamnya, maka disitulah senantiasa memeriksa dulu sam'al istawu subufakum wa tahtarifu. Maka di sini rapatkan dan luruskan, sampai-sampai Rasulullah menjelaskan, seandainya kalian tahu siapakah yang berhak berada pada saf awal, maka seyogyanya kalian akan mengadakan lotre. Di lotre, ikut siapa yang keluar namanya, itulah dia orang yang berhak. Subhanallah. Oleh karenanya hadirin jamaah subuh, ketika saf awal atau mungkin saf yang di depannya masih ada kosong, dan tentu yang keempat itu adalah orang yang menyambung saf ketika saf itu masih kosong. Biasanya ini suka mempersilahkan orang lain, padahal yang kosong itu adalah berada di hadapan dia. Dan hal ini kebiasaan yang jangan dibiasakan, karena itu adalah kebiasaan yang tidak enak. Artinya dia tidak tahu ilmunya, bahwa orang yang berada pada saf awal atau orang yang menyambung pada saf yang kosong, itulah orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat. Subhanallah. Yang kelima siapa? Orang yang senantiasa berbarengan dia membaca amin saat imam selesai membaca surah Fatihah. Nah, di sini ada jeda ketika imam
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan. Amin. Minimal menahan satu nafas. Jadi waladdallin, tahan, jangan dzallin. Amin. Ada makmum yang suka nyelonong duluan. Ya, inilah. Jangan sampai di tengah-tengah jamaah masih ada kedengaran jamaah yang baca amin ngeduluin. Maka ingatlah, barang siapa yang baca amin yang bersamaan berbarengan dengan bacaan imam membaca amin, maka malaikat senantiasa mendoakan itu. Nah ini hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Inginkah kita didoakan senantiasa oleh malaikat? Itu salah satunya. Dan saya temukan salah satu keirian, kedengkian, sirik kalau memang siriknya orang-orang ahlul kitab kepada kita di dalam sholat saja diamini malaikat saat si makmum itu berbarengan aminnya dengan imam. Yang kedua, ketika membaca salam bertemu assalamualaikum, ternyata dijawab oleh orang itu, malaikat senantiasa mendoakannya. Subhanallah. Nah itu penting kajian tinggi juga di dalam tata tertib berjamaah. Ternyata di situ ada malaikat yang mendoakan aminnya jamaah ketika bersamaan dengan aminnya imam dan makmum. Kemudian yang keenam, siapakah? Orang yang duduk setelah sholat. Ini jadi jangan lekum-lekum, lekum-lekum gajelan, ya. Duduk saat bahkan Rasul sampai mencontohkan minimal atau istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, istighfar kalau dalam sholat, karena tegas sekali hadirin bahwa banyak ayat yang Allah perintahkan untuk sholat. Kalau pertanyaannya, apakah memang Allah butuh sholat? Tidak hadirin. Yang butuh sholat siapa? Allah, kita manusia. Kalau bahasa saya begini, Allah itu ketika memerintahkan sholat tidak menurunkan wahyunya, tapi memanggil siapa? Hambanya yang mulia. Kalau bahasanya, Allah cinta kepada manusia sampai kalau bisa Allah ingin ketemu 50 kali dalam sehari semalam. Tapi oleh dikatakan terlalu berat sampai Nabi Musa mengomentari hal ini kepada Rasul, mohonlah kepada Allah sampai dikuranginya sampai dengan 5 kali. Dan ini pun adalah merupakan kemuliaan yang diberikan kepada umat Rasul Muhammad. Walaupun 5 kali pertemuan dalam sholatnya, tapi dicatat 50 kali. Ini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada hambanya yang melaksanakan sholat. Kenapa? Aku Allah pencipta, pengatur, pemelihara. Butuh apa kamu? Ya, komunikasikan lewat sholat. Makanya Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah menghadapi banyak hal, banyak masalah. Apa yang awal dilakukan Rasul? 4 hal. Yang salah satunya adalah sholat kepada Allah. Jadi saat banyak masalah, banyak permasalahan yang dihadapi, tanyakanlah, komunikasikanlah dengan Allah. Jadikanlah sholat sebagai media untuk curhat kalau bahasa kita dengan Allah, sehingga kata Allah, yo kamu minta apa? Subhanallah. Oleh karena siapa yang selesai sholat
wirid, berzikir kepada Allah, malaikat senantiasa mendoakan, mengamini orang tersebut. Lalu siapa lagi yang dituju? Orang yang berjamaah sholat subuh dan sholat asar. Ya ta'aqabuna malaikat, disinilah antara subuh dan asar itu bergantian malaikat yang bertugas siang dan yang bertugas malam. Yang bertugas malam adalah subuh, seolah-olah di situ ada serah terima malaikat ikut berjamaah. Lalu yang satu atau para malaikat yang tugas malam menuju kepada Allah sampai Allah tanyakan, sedang apa hambaku di dunia ya Rabb? Saat aku datang ke dunia mereka sedang sholat, dan saat aku menuju ke langit menuju kepada Allah pun sedang sholat. Subhanallah, di situ sampai Allah mencintai hamba itu disebut-sebutlah di langit sana. Itulah kemuliaannya hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat berjamaah. Itu yang disebut dengan al-wusta. Jadi asar itu pertengahan dari siang menjelang sore, dan subuh pun adalah merupakan pertengahan malam akan siang. Insya Allah mudah-mudahan kita sudah dibahas, tidak ujub ya, tidak merasa bangga dengan hal itu. Semuanya la haula wala quwwata illa billah, hanya dengan pertolongan Allah. Subuh ini kita dapat melaksanakannya, semoga diterima Allah. Kemudian siapa lagi? Adalah hamba Allah yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Inilah makanya sang imam suka berdoa mendoakan, Allahumma gfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu ditataan dari mulai minta ampun pada dirinya, untuk orang tuanya, untuk gurunya, untuk karib kerabatnya, bahkan muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat, sampai yang sudah mawat pun apalagi yang masih hidup didoakannya tanpa sepengetahuan. Itulah orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat, karena dia senantiasa di samping mendoakan dirinya juga memohonkan atau berdoa untuk orang lain. Subhanallah. Siapa lagi? Adalah orang yang bersedekah sampai dua malaikat ini, ya Allah, gantilah, jangan ibadahnya diberkah apa yang dia lepaskan. Aduh, ada satu lagi, itu kepada orang yang dermawan. Ada orang yang dikatakan suhul mutok, lalu yang lalu saya jelaskan suhul mutok, benar-benar dia sangat kikir. Apa kata malaikat? Ya, binasakanlah, tidak ada keberkahannya, tidak ada manfaatnya. Ini adalah doa malaikat. Jadi jangan dianggap orang yang kikir dan orang yang kayak gitu. Itu dua-duanya didoakan oleh malaikat. Yang kaya ketika melepaskan didoakan, ya Allah gantilah dengan yang belum berkah. Orang yang menahannya, ya Allah binasakanlah dia. Oleh karenanya yang berikutnya hamba Allah yang senantiasa didoakan malaikat adalah orang yang sedang sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Kegiatan apa saja di waktu sahur itu, entah dia makan, entah dia zikir, entah bersolawat, entah membaca Quran, di saat waktu sahur itu, itulah senantiasa didoakan malaikat. Saya pernah menyampaikan ketika Nabi Daud bertanya kepada Jibril, ada apa sebenarnya Jibril di waktu sahur itu? Sampai Jibril mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Walakin istahara, tapi aku melihat bahwa atas itu bergerak. Siapa akan mereka merespon suara hentikan yang ada di bumi waktu sampai direkam dan sampaikan kepada Allah. Subhanallah. Inilah pentingnya kita membiasakan bangun sahur untuk memperbanyak ibadah. Entah sahur tadi juga, entah baca Quran atau doa-doa yang lainnya. Siapa lagi yang didoakan malaikat adalah hamba Allah
Ya Allah yang menengok orang yang sakit. Hadirin inilah termasuk yang saya jelaskan sudah beliaunya Rasul. Sedangkan kebiasaan Rasulullah setiap hari itu adalah menengok orang yang sakit atau orang yang meninggal. Karena di situ subhanallah, kalau hadis kursi yang panjang, kenapa kamu tidak menengok aku? Padahal aku sakit ya Rob. Bagaimana menengok engkau? Kan engkau Robku. Nah, kalau engkau mau menengok aku, tengoklah saudaramu yang sakit. Disitulah kamu akan bertemu dengan aku subhanallah. Karena itulah hamba Allah yang menengok orang yang sakit senantiasa didoakan malaikat. Siapa lagi? Orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Tiada hari dia senantiasa berbagi apa yang dia tahu, dan apalagi itu adalah mengandung kebaikan baik untuk dirinya dan untuk orang lain. 12 kriteria inilah adalah kriteria orang yang didoakan malaikat. Karena itulah dasar dari surah Al-Anbiya ayat 28 bahwa wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyrikun. Salah satu tugas malaikat itu adalah mendoakan manusia di dunia ini dan sampai menolongnya nanti dengan izin Allah. Orang-orang yang diizinkan Allah mudah-mudahan termasuk kita yang menaikkan salat subuh jamaah ini adalah hamba yang mendapatkan juga doa dari malaikat. Amin. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad syakirin hamdan amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim sultanik. Allahumma ya Rahman, bisuhu yang Allah rahmati, bersyukur syukuri nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Rabb. Melalui salat berjamaah subuh ini, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Rahman, terimalah ibadah kami walaupun jauh daripada kesempurnaan. Rabbi zidna ilman nafi'an, tambahkan lagi kepada kami ilmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda, limpahkanlah kepada kami ya Allah ilmu naf'an mubarakan, petunjuk yang bermanfaat, yang berbarokah. Mudahkanlah ya Allah untuk memahaminya, dan mudahkan pula untuk mengamalkannya, dan mudahkan pula untuk mendakwahkannya. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang taat, anak-anak kami keluarga yang saleh dan salehah, yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dan berikanlah kemampuan untuk menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Wujudkanlah di akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum